Nama metafisika tidak dipakai oleh Aristoteles sendiri. Sampai belum lama berselang, orang mengandaikan bahwa nama ini berasal dari Andronikos dari Rhodos, yang telah menerbitkan karya-karya Aristoteles sekitar tahun 40 sebelum Masehi. Andronikos memasang traktat metafisika sesudah traktat fisika. Orang berpikir bahwa itulah asal-usul nama metafisika, sebab nama Yunani ta meta ta fisika berarti hal-hal sesudah hal-hal fisis. Kalau memang demikian halnya, nama metafisika hanya menunjukkan suatu peristiwa remeh, yaitu bahwa traktat metafisika ditempatkan sesudah traktat fisika dalam edisi Andronikos. Tetapi sejak kira-kira tahun 1950, pendirian ini tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1951, sarjana Prancis yang bernama P. Moreaux telah membuktikan bahwa nama metafisika lazim dipakai dalam kalangan madhab Aristotelian sudah lama sebelum Andronikos. Oleh karenanya, sudah nyata bahwa tidak mungkin nama ini berasal dari Andronikos. P. Moreaux menyangka bahwa nama metafisika untuk pertama kalinya diberikan oleh Ariston dari Keos, yang menjadi kepala mazhab Aristotelian sekitar tahun 226. Bahkan ada sarjana lain, H. Reiner namanya, yang memperkirakan bahwa nama ini sudah muncul pada generasi pertama sesudah Aristoteles. Bagaimanapun juga, yang pasti ialah bahwa nama metafisika sudah digunakan dalam abad ketiga sebelum Masehi dan mempunyai hubungan erat dengan mazhab Aristotelian. Tentang artinya, dapat dikatakan bahwa istilah metafisika agaknya dipilih untuk menunjukkan bahwa bahannya harus dipelajari sesudah traktat mengenai fisika, karena metafisika membahas aspek-aspek yang paling fundamental dari kenyataan, sedangkan fisika membicarakan aspek-aspek yang lebih gampang didekati. Aristoteles sendiri menggunakan beberapa nama untuk menunjukkan ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pembicaraan dalam traktat metafisika. Tetapi kesulitannya ialah bahwa nama-nama ini tidak selalu diterangkan oleh Aristoteles dengan cara yang sama. Dapat ditanyakan, apakah Aristoteles memaksudkan hal yang sama dengan memakai nama-nama yang berlainan itu? Persoalan ini ramai didiskusikan dalam kalangan para ahli. Ada sarjana-sarjana yang mengatakan bahwa Aristoteles sendiri tidak konsekuen dalam keterangan-keterangan yang diberikannya tentang ilmu ini. Sarjana-sarjana lain mengikuti jejak W. Jaeger dengan menegaskan bahwa nama-nama yang berlain-lainan itu menunjukkan berbagai konsepsi tentang metafisika yang berturut-turut dianut Aristoteles. Dengan lain perkataan, nama-nama yang berlain-lainan itu menunjukkan kepada suatu perkembangan dalam pemikiran Aristoteles. Dan akhirnya, ada ahli-ahli lagi yang menjelaskan bahwa nama-nama dan konsepsi-konsepsi itu dapat diperdamaikan tanpa kesulitan apapun, asal ditafsirkan dengan tepat. Bagi kita, tidak mungkin menyelami seluk-beluknya. Di sini, kami hanya menyebutkan nama-nama beserta keterangannya yang disajikan oleh Aristoteles. Dalam buku 1, Aristoteles menamakan metafisika sebagai kebijaksanaan atau sophia. Ilmu pengetahuan selalu mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab. Karena kebijaksanaan merupakan ilmu pengetahuan yang tertinggi, maka ilmu ini akan mencari prinsip-prinsip yang paling fundamental dan penyebab-penyebab pertama. Prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab itu adalah keempat penyebab yang sudah disebutkan dalam fisika, yaitu penyebab efisien, final, material, dan formal. Aristoteles menyelidiki ajaran filsuf-filsuf yang mendahuluinya, dan ia menyimpulkan bahwa mereka pun tidak mengenal penyebab lain daripada keempat penyebab tersebut. Dalam buku 4, Aristoteles mengatakan bahwa ada suatu ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari yang ada sejauh ada, being as being atau being as sah. Maksudnya tidak lain daripada metafisika. Biarpun di sini ia tidak memberi nama khusus kepada ilmu ini. Mempelajari yang ada sejauh ada berarti menyelidiki kenyataan seluruhnya menurut aspek yang paling umum. Dengan itu, metafisika berbeda dengan ilmu kedokteran. Umpamanya,
yang hanya mempelajari sebagian realitas saja, yaitu realitas kesehatan tubuh. Metafisika juga berbeda dengan fisika dan ilmu pasti yang sungguh-sungguh pun mempelajari seluruh kenyataan, tetapi hanya menurut aspek tertentu saja. Karena fisika mempelajari gerak-gerak benda dan ilmu pasti menyelidiki benda-benda menurut aspek kuantitas. Tetapi metafisika menelaah kenyataan seluruhnya sejauh yang ada merupakan sesuatu. Dengan lain perkataan, metafisika mempelajari kenyataan sebagai adaan atau being. Karena sifatnya yang sama sekali umum, metafisika dalam arti ini boleh disebut ilmu pengetahuan yang tertinggi. Dalam buku 6 dikatakan bahwa ilmu pengetahuan yang tertinggi mempunyai objek yang paling luhur dan paling sempurna. Karena itu, kalau terdapat suatu substansi yang tak terubahkan dan abadi, maka ilmu yang menyelidiki substansi itu boleh dinamakan ilmu pengetahuan pertama atau filsafat pertama. Dengan suatu nama lain lagi, ilmu ini disebut teologia. Di antara semua traktat Aristoteles, terutama dalam metafisika, terdapat kritik Aristoteles atas ajaran gurunya mengenai idea-idea atau bentuk-bentuk. Bahkan buku 8 dan 9 seluruhnya diisi dengan diskusi yang terperinci tentang ajaran ini. Tetapi seringkali kita mengalami kesulitan untuk menangkap argumen-argumen Aristoteles, terlebih karena ia tidak memaksudkan ajaran Plato yang diuraikan dalam dialog-dialog, melainkan ajaran lisan Plato yang dilanjutkan oleh murid-muridnya dalam akademia pada waktu itu. Di sini kami menyebut dua argumen yang disajikan Aristoteles melawan ajaran mengenai idea-idea. Dalam satu argumen, Aristoteles menjelaskan bahwa Plato dan murid-muridnya memperduakan realitas dengan cara berkelebihan, karena tidak ada gunanya untuk menerima bentuk-bentuk yang berdiri sendiri di samping banyak benda yang konkret. Pluralitas benda-benda tidak diartikan dengan menambah banyak hal lain, yaitu idea-idea. Plato menyerupai seorang yang tidak mampu berhitung dengan bilangan yang kecil dan karenanya menganggap lebih gampang berhitung dengan bilangan yang besar. Suatu argumen lain menandaskan bahwa ide atau bentuk mau tidak mau bersifat individual dan tidak mungkin bersifat umum, sebagaimana yang dikehendaki oleh Plato. Kalau bentuk manusia umpamanya memang berdiri sendiri, maka bentuk ini merupakan individu, sebagaimana juga individu konkret yang bernama Sokrates. Oleh karenanya kita harus menerima manusia yang ketiga yang merupakan contoh, baik bagi bentuk manusia tadi maupun bagi individu Sokrates. Tetapi manusia yang ketiga ini bersifat individual pula, sehingga harus diterima contoh lain lagi, dan seterusnya begitu sampai tak terhingga. Kesulitan ini tidak pernah dapat diatasi. Aristoteles sendiri berpendirian bahwa setiap bentuk tertuju kepada materi dan tidak dapat dilepaskan darinya. Bentuk itu merupakan esensi suatu benda. Aristoteles menyetujui pendapat Plato bahwa ilmu pengetahuan berbicara tentang yang umum dan bukan tentang yang individual. Ilmu pasti umpamanya membahas bukan suatu segitiga tertentu, melainkan segitiga pada umumnya, terlepas dari sifat-sifat yang individual. Tetapi esensi itu tidak berdiri sendiri. Yang ada dalam kenyataan hanya benda-benda konkret saja. Tetapi rasio manusia mempunyai kemampuan untuk seakan-akan melepaskan esensi dari benda-benda konkret. Proses ini disebut abstraksi. Dan karena proses abstraksi ini, ilmu pengetahuan dimungkinkan tanpa mengandaikan idea-idea ala Plato. Metafisika menyelidiki yang ada sejauh ada, atau adaan sebagai adaan, being as being. Akan tetapi, kata ada atau adaan dapat dipakai dengan bermacam-macam arti. Apakah metafisika memaksudkan semua arti itu? Ataukah barangkali ada satu arti istimewa, sehingga semua arti lain berdasarkan arti itu? Untuk menjelaskan bahwa kata ada memang mempunyai banyak arti, marilah kita memandang contoh berikut ini. Kita dapat mengatakan bahwa Sokrates adalah seorang manusia, bahwa dia masih muda atau sudah tua usianya, bahwa ia duduk atau berdiri. Dengan tuturan ini kita menyatakan sesuatu yang ada, sesuatu yang real. Dengan semua tuturan ini kita menunjuk kepada
suatu adaan. Tetapi caranya berlain-lainan. Semua tuturan itu merupakan putusan di mana Sokrates memainkan peranan subjek. Tetapi predikat-predikat dikenakan kepada subjek ini atas berbagai cara dan menurut berbagai arti. Namun demikian, ada satu arti yang primer dan semua arti lain dapat dianggap sekunder karena tergantung pada arti primer itu. Apakah menurut Aristoteles arti primer atau utama dari kata ada? Arti utama adalah substansi. Kata substansi berarti yang berdiri sendiri. Sesuatu hal merupakan substansi jika hal itu dapat menerima keterangan-keterangan, sedangkan hal itu sendiri tidak dapat ditambah sebagai keterangan kepada sesuatu yang lain. Di samping substansi-substansi terdapat lagi aksi dan aksiden, yaitu sesuatu hal yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi hanya dapat dikenakan kepada sesuatu yang lain yang berdiri sendiri. Aksi dan aksiden hanya bisa berada dalam suatu substansi dan tidak pernah lepas daripadanya. Warna merah misalnya tidak dapat berdiri sendiri lepas dari suatu substansi. Kita tidak pernah bertemu dengan merah begitu saja, tetapi kita melihat suatu gambar merah, memakai topi merah dan sebagainya. Jadi, kata merah hanya berfungsi sebagai keterangan yang dikenakan kepada suatu substansi. Dalam contoh tadi tentang Sokrates, kata manusia dipakai sebagai substansi, tetapi muda, tua, duduk, berdiri semua merupakan aksi dan aksiden yang dikenakan kepada suatu substansi. Nah, Aristoteles mengatakan bahwa terdapat 10 kategori sebagaimana yang sudah disebutkan. Maksudnya ialah bahwa ada 10 cara kata ada dapat digunakan. Di satu pihak, kata ada dapat dipakai sebagai substansi. Di lain pihak, ada 9 cara untuk memakai kata ada sebagai aksiden. Di antara 9 aksiden itu, yang paling penting ialah kualitas. Misalnya, kain yang berwarna merah. Kuantitas, misalnya sehelai kain 3 meter panjangnya, atau 3 orang terpelajar. Kemudian hubungan, misalnya X adalah anak Y, atau Y adalah bapak X. Kemudian tempat, misalnya di Athena. Kemudian waktu, misalnya kemarin. Metafisika tidak berbicara tentang semua arti itu dengan cara yang sama. Metafisika secara khusus menyelidiki yang ada sebagai substansi, dan arti-arti kata ada yang lain hanya diselidiki dalam hubungannya dengan substansi. Dalam penyelidikan Aristoteles tentang substansi, yang mendapat perhatian khusus adalah suatu pokok yang sudah dibicarakan pula dalam traktat fisika, yaitu struktur bentuk materi dan aktus potensi. Buku 7, 8, dan 9 dari traktat metafisika seluruhnya diisi dengan uraian-uraian mengenai struktur bentuk materi dan aktus potensi itu. Akan tetapi, karena kedua struktur ini sudah dibahas dengan panjang lebar ketika kita mempelajari ajaran Aristoteles mengenai gerak, maka di sini kita tidak usah mengulangi uraian itu, dan seluk-beluk ajaran itu bagi maksud kita tidak begitu penting. Tentang titik ajaran lain yang juga sudah disinggung dalam uraian kita mengenai ajaran Aristoteles dalam bidang fisika, di sini kami hendak menambah beberapa baris, karena titik ajaran ini juga menjadi pokok pembicaraan dalam metafisika. Yang kami maksudkan adalah ajaran Aristoteles tentang Allah sebagai penggerak pertama yang tidak digerakkan. Buku 12 dari metafisika menghidangkan teologi Aristoteles, dan di sini ia memberikan keterangan-keterangan lebih lanjut mengenai Allah sebagai penggerak pertama yang tidak digerakkan. Dalam metafisika pun, penggerak pertama diterima untuk mengartikan gerak abadi yang terdapat di dunia. Menurut Aristoteles, gerak dalam jagat raya tidak mempunyai permulaan maupun penghabisan, karena setiap hal yang bergerak digerakkan oleh sesuatu yang lain. Perlulah kita menerima satu penggerak pertama yang menyebabkan gerak itu, tetapi ia sendiri tidak digerakkan. Dapat dimengerti bahwa penggerak pertama ini harus bersifat abadi, sebagaimana juga gerak yang disebabkan olehnya. Penggerak ini sama sekali terlepas dari materi, karena segalanya yang mempunyai materi mempunyai juga potensi untuk bergerak. Allah sebagai penggerak pertama tidak mempunyai potensi apapun juga. Allah
harus dianggap sebagai aktus murni. Apakah aktivitas Allah sebagai aktus murni? Buat Aristoteles, aktivitas itu tidak bisa lain daripada pemikiran saja. Karena Allah bersifat imaterial atau tak badani, ia harus disamakan dengan kesadaran atau pemikiran. Dan aktivitasnya tidak bisa lain daripada berpikir saja. Karena segala aktivitas jenis lain selalu menuntut objek yang ada di luar, dan dengan itu menuntut juga ketergantungan. Aktus pemikiran selalu berlangsung terus dan tidak dapat berhenti, karena tidak mungkin berada dalam keadaan potensi saja. Dan apakah objek pemikiran itu? Objeknya adalah yang paling tinggi dan paling sempurna. Itulah sebabnya objek pemikiran itu adalah pemikiran ilahi sendiri. Aristoteles mengatakan, Allah adalah pemikiran yang memandang pemikirannya. Dengan demikian Allah menikmati kebahagiaan sempurna dengan tiada henti-hentinya, menjalankan aktivitas yang tertinggi yang diarahkan kepada objek yang tertinggi. Pertanyaan berikut yang perlu dijawab ialah, bagaimana penggerak pertama itu menyebabkan gerak yang terdapat dalam jagat raya? Bukan sebagai penyebab efisien, ujar Aristoteles. Alasannya bahwa penyebab efisien akan dipengaruhi oleh hasilnya dan karenanya akan mempunyai potensi. Allah menyebabkan sebagai penyebab final. Aristoteles sendiri mengungkapkan hal itu dengan suatu perkataan yang masyhur sekali. Ia menggerakkan karena dicintai. Segala sesuatu yang ada mengejari penggerak yang sempurna itu. Gerak dalam jagat raya sama saja dengan menuju Allah. Tetapi Allah sebagai penggerak pertama tidak mengenal atau mencintai sesuatu yang lain daripada dirinya sendiri. Karenanya, menurut Aristoteles, jika Allah mengenal dunia, dia harus mempunyai potensi juga. Kalau begitu, dia bukan lagi aktus murni. Apakah pandangan Aristoteles tentang Allah boleh disebut monoteisme? Rupanya iya. Karena pada akhir buku 12, dalam kritiknya atas Spoisipos, Aristoteles menegaskan bahwa hanya ada satu penggerak yang tidak digerakkan. Namun demikian, dalam traktat-traktat lain, Aristoteles juga berbicara tentang Allah dengan memakai bentuk jamak. Tidak ada satu pertanda apapun yang menyatakan bahwa ia menolak politeisme Yunani yang tradisional. Oleh karenanya, tentang Aristoteles pun harus dikatakan hal yang sama yang sudah dikemukakan tentang filsuf-filsuf Yunani lain, yaitu bahwa masalah monoteisme atau politeisme sebenarnya tidak merupakan persoalan bagi seorang Yunani pada waktu itu. Masalah ini tidak muncul dalam perspektif pemikiran mereka. Tetapi di lain pihak, harus dikatakan juga bahwa filsuf-filsuf Yunani menghidangkan pandangan tentang Allah yang semakin murni sifatnya. Perkembangan ini memuncak pada Aristoteles. Pendiriannya tentang Allah boleh dianggap betul-betul luhur. Selain uraian tadi, perkataan berikut ini dapat menyatakan hal itu. Dari prinsip itu atau penggerak pertama, tergantunglah langit dan alam semesta. Dan pasti ada teks-teks lain yang dapat disitir. Akan tetapi, kita harus menginsafi juga perbedaan antara pendapat Aristoteles tentang Allah dengan pandangan agama-agama besar seperti agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sekalipun menurut Aristoteles segala sesuatu tergantung pada Allah, namun ia tidak mengakui Allah sebagai Khalik atau pencipta. Buat Aristoteles, jagat raya berada sejak kekal dan hanya geraknya disebabkan oleh Allah sebagai penyebab final. Jadi, harus disimpulkan bahwa menurut Aristoteles dunia tidak diciptakan. Dalam pandangan Aristoteles juga tidak ada tempat untuk penyelenggaraan Allah. Dalam pikiran Aristoteles, mustahillah bahwa Allah menyelenggarakan dunia, karena ia tidak mengenal sesuatu pun di luar dia. Dalam abad pertengahan, filsuf-filsuf Kristen telah menafsirkan Aristoteles sedemikian rupa sehingga cocok dengan ajaran agama Kristen tentang penciptaan dan penyelenggaraan Tuhan. Tetapi harus diketahui bahwa itu bukan pendapat Aristoteles sendiri. Dasar dari etika Aristoteles adalah appetite, yaitu selera, yang merupakan hasrat terhadap sesuatu yang tidak dimiliki serta merupakan sumber dari nafsu atau passion. Pengaruh Socrates tampak dalam pemikiran Aristoteles yang menyatakan bahwa setiap makhluk bertindak untuk suatu tujuan.
dan bahwa tujuan dari setiap makhluk itu adalah hal baik yang melekat pada hakikatnya, yang tercapai ketika makhluk itu mencapai kesempurnaannya. Mereka itu masing-masing condong mengaktualisasi diri sendiri secara penuh dalam usaha mencapai kebaikan itu, yang sebenarnya adalah kesempurnaan mereka sendiri sebagai hal ada. Kendati demikian, selera itu mempunyai kualitas yang berbeda-beda sesuai dengan makhluk yang mengembannya. Pada manusia, selera itu berkaitan dengan pikiran sehat. Akibatnya, pada manusia hal baik itu tercapai tatkala jiwa bekerja sesuai dengan roh atau akal, melalui mana manusia mencapai kebahagiaan yang tidak tergantung pada keadaan sekelilingnya. Namun Aristoteles sudah mengenali bahwa pada manusia terdapat juga kehendak dan kemampuan untuk memilih. Fokus utama dari bukunya Ethikon Nikomachon memang adalah rumusan tentang kebahagiaan sebagai kebaikan yang terbaik, yang seharusnya menjadi tujuan dari aktivitas manusia dan yang seharusnya didasarkan pada karakter yang baik. Kepribadian terutama diuji dengan dilema penguasaan diri dan keliaran dalam memilih kesenangan dan ketidaksenangan. Dalam kerangka pemikiran Aristoteles, eudaimonia hanya dimengerti sebagai sesuatu yang berada dalam agaton kai ariston, yang bagi Aristoteles merupakan pencerminan dari akal dan diwujudkan lewat perbuatan etis manusia. Perbuatan etis adalah perbuatan yang sesuai dengan etos, yaitu kebiasaan berperilaku berdasarkan prinsip yang rasional. Penguasaan manusia atas etos menunjukkan karakter moral dan menghasilkan kebajikan. Kebajikan-kebajikan itu tidak ada dengan sendirinya secara alamiah, melainkan harus dilatih melalui metode yang oleh Platon disebut pedagogik atau pendidikan, supaya manusia cakap melaksanakannya dalam aktivitas sehari-hari. Pendidikan berperan penting dalam menyelenggarakan politika, yang tidak lain berarti menyelenggarakan kehidupan bersama dalam polis. Penguasaan kebajikan itu penting, karena bagi Aristoteles kebajikan sebagai keseluruhan perilaku setara dengan keadilan sebagai keseluruhan sosial. Aristoteles sudah membagi etika atas etika individual dan etika sosial. Dalam kerangka etika individual, tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan dalam wujud kesempurnaan dan kebaikan. Jalan untuk sampai ke sana adalah pelaksanaan kebajikan dan kewajiban. Dalam kerangka etika sosial, Aristoteles memahami bahwa masyarakat merupakan organisasi alamiah karena wadah itu diperlukan manusia untuk mencapai kebahagiaan. Dalam kerangka itu, keluarga dan negara mempunyai peranan penting. Keluarga adalah masyarakat yang pertama dan paling alamiah. Nyata benar bahwa ia berbeda jalan dengan Platon yang memberangus keluarga dalam organisasi negara, dan dengan begitu mengesampingkan keluarga sebagai peranata dasar manusia. Berbeda dengan pandangan sehari-hari pada umumnya yang memandang kebahagiaan sebagai kekayaan atau pemuasan nafsu, Aristoteles menegaskan kebaikan terbaik sebagai muatan dari tindakan manusia, yang menurutnya merupakan perwujudan dari logos. Seseorang berbahagia jika ia sepenuhnya bertindak sesuai dengan logos. Dalam kerangka itu, roh terbagi atas roh yang rasional dan yang arasional. Keduanya tunduk pada kebajikan masing-masing, yaitu kebajikan akal atau logos, dan yang lainnya adalah kebajikan kepribadian atau karakter. Kebajikan etik sukar dibangun karena tergantung dari pembiasaan dan tidak diwariskan oleh alam. Kebajikan etik juga tidak dapat disamakan dengan pengetahuan yang dapat dipelajari. Melalui pembiasaan dapat dibangun suatu disposisi atau sikap, dengan mana kita bereaksi terhadap suatu keadaan tertentu secara benar. Reaksi yang benar adalah yang sesuai dengan kepantasan etis yang disebut mesotes. Maksudnya adalah keadaan di tengah itu tidak mengenal absolutisme, karena seorang yang logis akan mencari sasaran moderat di antara berbagai ekstrim. Contoh yang diberikannya adalah keberanian, sikap moderat, pergaulan yang baik, dan terutama sikap adil. Kebajikan dianoetik merujuk pada kebijaksanaan, pengetahuan, intelek yang berguna bagi tindakan yang cerdas sebagai cerminan dari rasionalitas praktis. Gunanya adalah untuk menjalani kehidupan yang baik.
Kedua macam kebajikan itu saling tergantung satu sama lain. Kebajikan dianotik menunjukkan kepada kebajikan etik apa yang harus dilakukan untuk mencapai kebahagiaan, sedangkan kebajikan etik menunjukkan kepada kebajikan dianetik apa yang relevan dalam hidup. Jumlah penduduk dan luas negara harus demikian terbatas sehingga secara ekonomis dan militer bisa berdiri sendiri. Tentu saja konsep ini sudah tidak cocok dengan zaman globalisasi. Bagi Aristoteles, buruh, para teknisi dan petani merupakan pendukung negara yang sesungguhnya. Warga negara menjadi tangguh dan tekun atau rajin karena alam, pembiasaan dan nalar. Hal seperti ini hanya terjadi pada manusia. Maka dari sini dimulai pentingnya pendidikan. Buku ke-6 dari Politika bersemangat empiris. Dalam buku ini Aristoteles menyarankan pemimpin negara untuk tidak membiarkan rakyat menjadi miskin, melainkan membantunya untuk menjadi makmur dengan cara memberi mereka modal dari pendapatan negara guna membangun usaha atau pertanian. Entelechai, yang merupakan proses di mana potensi menjadi tindakan, adalah kebaikan tertinggi yang merupakan tujuan dari segala politika. Dengan kata lain, pemenuhan etika hanya dapat tercapai dalam kerangka negara sebagai kehidupan bersama. Kebaikan tertinggi sebagai tujuan hidup itu hanya dapat dicapai manusia dalam kebersamaan dengan manusia lain, dan karena itu hanya dapat dicapai dalam polis. Karena itu pula tersohorlah kata-kata Aristoteles, dari alamnya manusia adalah makhluk politik. Hanya dewa-dewa dan hewan yang tidak memerlukan kebersamaan, katanya. Hal itu disebabkan karena dewa tahu segalanya, sedangkan hewan tidak tahu apapun. Karena itu dewa dan hewan tidak bisa berbuat salah. Manusia tidak serba tahu, maka bisa berbuat salah. Bagi Aristoteles, tujuannya adalah semata-mata pragmatis. Polis merupakan paduan dari berbagai rumah tangga untuk mendapatkan kemandirian. Tujuan untuk mendapatkan kemandirian ini merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan alamiah yang sepenuhnya. Alam itu tidak melakukan hal yang sia-sia. Manusia diberinya kemampuan bicara, yaitu untuk menyampaikan apa yang adil dan tidak adil, yang pada gilirannya menjadi dasar dari kehidupan bersama. Barang siapa tidak bisa hidup di dalam polis, maka ia bukanlah bagian dari polis, sebagaimana halnya dengan hewan atau dewa. Tampaknya Aristoteles membaca tendensi di zaman itu, yakni di mana individu mulai terasing dari masyarakat. Aristoteles bereaksi terhadap tendensi ini dengan menekankan bahwa negara itu sudah ada dalam berbagai bentuknya, tetapi gagal merespon gejala baru yang disebabkan ekspansi Alexander Agung, yang dengan penaklukan-penaklukan yang dilakukannya membongkar negara polis menjadi metapolis. Polis tidak mencita-citakan sembarang hidup bagi warganya, melainkan hanya hidup yang baik. Sejak Socrates, hakikat politik baru memperoleh penjelasan puncaknya dalam karya Aristoteles tentang Etika Nikomachos, yang kemudian menjadi Etika Philosophia. Politik hanya politik jika ia adalah politik yang baik. Politik yang baik tidaklah semata-mata menegakkan hidup dalam kebersamaan, melainkan kehidupan yang baik dalam kebersamaan. Dengan demikian, Aristoteles melengkapi rasionalitas politik dari Platon dengan keharusan etik. Jadi, sebenarnya pandangan kebanyakan orang di zaman kita yang cenderung menyatakan bahwa politik adalah kotor adalah pandangan yang keliru. Karena bagi Aristoteles politik itu bukan sekedar soal kekuasaan seperti yang kemudian dipahami oleh Machiavelli sebagai konsep real politik. Aristoteles melakukan terobosan bagi pemikiran politik dengan menyatakan etika sebagai basis yang kategoris bagi politik. Dengan demikian, filsafat politik diberi muatan filsafat etika oleh Aristoteles. Namun, kira-kira 8 abad kemudian, Niccolò Machiavelli dengan sangat mengejutkan memisahkan keduanya. Filsafat politik dan filsafat etika adalah dua soal yang tidak ada relevansinya satu sama lain, tegasnya. Aristoteles juga melakukan terobosan lain yang membawa pengaruh besar bagi pemikiran mengenai hukum. Pertama, konsekuensi lebih jauh daripada pembedaan antara prinsip materia dan prinsip bentuk yang dibuatnya dalam kerangka metafisika.
Penerapan lebih jauh dari pembedaan prinsip ini kemudian dapat kita amati dalam zaman Romawi kuno sampai zaman sekarang sebagai pembedaan antara hukum formal dan hukum material. Kedua, Aristoteles membedakan hukum alam dan hukum positif. Padahal sampai masa sebelum Aristoteles, hukum alam dipandang sebagai aturan semesta alam yang dicerminkan dalam undang-undang. Menurut Aristoteles, hukum alam berlaku tetap dan di segala tempat. Sedangkan hukum positif sepenuhnya tergantung dari keputusan akal manusia, dan karena itu bisa berubah-ubah, apalagi jika salah dalam pembuatan keputusan. Ketiga, keadilan yang bagi Platon merupakan refleksi dari eidos dalam polis, oleh Aristoteles dipisahkan menjadi keadilan yang menghukum dan keadilan yang membagi. Aristoteles dengan demikian juga untuk pertama kalinya melakukan ramifikasi terhadap konsep keadilan. Keadilan memang merupakan prinsip yang penting dalam ajaran Aristoteles, sehingga ia menguraikan juga alasan-alasan yang mendasari keadilan tersebut. Jika Platon tidak bergerak lebih jauh dari penjelasan tentang hubungan timbal balik antar manusia dan polis, Aristoteles menjelaskan realisme yang terdapat di balik hubungan timbal balik itu dengan lebih rinci. Bentuk terkecil dari kebersamaan hidup manusia dilihatnya dalam rumah tangga. Dengan demikian, oikonomia atau kecakapan untuk menyelenggarakan rumah tangga dan mengatur kebutuhan hidup merupakan penyelenggaraan politika dalam skala yang paling kecil untuk mencapai eudaimonia. Kendati demikian, karena skala dan strukturnya yang terbatas, oikonomia tidak memungkinkan manusia untuk mencapai autarki, yaitu kecukupan bagi kebersamaan yang baik. Autarkeia lebih mungkin dicapai jika masing-masing oikonomia bersama-sama membentuk koinonia, yaitu paguyuban. Proses sosiologis ini yang 20 abad kemudian dijelaskan sebagai teori perjanjian masyarakat. Penyelenggaraan autarkeia dan koinonia itu hanya mungkin berlangsung jika penyelenggaraannya terjadi dengan adil. Keadilan itulah yang hendak dijamin oleh politeia, yang sekaligus memberi bentuk dan struktur bagi paguyuban yang paling sempurna dalam bentuk polis. Meski demikian, dari posisi itu juga Aristoteles mewarisi suatu pertanyaan yang sampai sekarang terus menjadi bahan perdebatan di seluruh dunia. Manakah konstitusi yang benar? Bagi Aristoteles, pertanyaan itu mempunyai arti penting karena menentukan kesuksesan atau juga kegagalan dari suatu polis, dan dengan demikian kebahagiaan atau kesengsaraan dari polites atau warga polis. Sebagaimana yang dapat kita amati, pertanyaan Aristoteles ini menjadi pertanyaan yang tidak kunjung memperoleh jawaban final sampai sekarang. Berbagai negara masih terus sibuk mencari sistem kehidupan bersama yang paling baik sambil merujuk pada keunikan masing-masing. Sebagaimana halnya dengan Akademia Plato, maka Lyceon Aristoteles pun tidak berhenti aktivitasnya pada saat kematian pendirinya. Para murid yang meneruskan karya Aristoteles biasanya dinamakan mazhab peripatetik. Nama ini berasal dari kata peripatos, tempat berjalan-jalan, yang menunjukkan ruangan yang dipakai oleh Aristoteles dan pengganti-penggantinya sebagai tempat pengajaran. Akibatnya, nama peritetis menunjukkan tempat, bukan cara Aristoteles mengajar. Interpretasi yang mengatakan bahwa nama madhab peritetis dipilih karena Aristoteles biasa memberi kuliah-kuliahnya sambil berjalan-jalan beralaskan salah paham saja. Dipandang dari suatu segi tertentu, perkembangan madhab peripatetis sejajar dengan perkembangan akademia. Sebagaimana akademia meneruskan karya warisan Plato dengan terutama mementingkan ajaran tentang idea-idea dan ilmu pasti, demikian juga murid-murid Aristoteles melanjutkan usaha-usaha gurunya, khususnya penyelidikan ilmiah yang empiris. Tetapi Aristoteles dan madhabnya tidak sebanding dengan Plato dalam mempengaruhi masa purba yang mendatang. Plato tetap filsuf yang tersebar bagi seluruh masa purba Yunani dan Romawi di kemudian hari. Baru abad pertengahan, pengaruh Aristoteles atas pemikiran barat akan melampaui pengaruh Plato. Mula-mula,
pengaruh itu hanya mencakup logika saja, dan sejak abad ke-12 juga traktat-traktat Aristoteles yang lain. Sekitar tahun 200 sebelum Masehi, mazhab peripatetis sudah tidak mempunyai peranan penting lagi karena dipengaruhi oleh macam-macam aliran yang lazim pada waktu itu. Tetapi kira-kira pada tahun 70 sebelum Masehi, Andronikos dari Rhodos menjadi kepala mazhab peripatetis, dan dialah yang menghidupkan kembali minat untuk karya-karya Aristoteles dan Theophrastos. Andronikos juga menerbitkan karya-karya Aristoteles dengan suatu edisi baru, agaknya sekitar tahun 40 sebelum Masehi. Sesudah itu menjadi kebiasaan pada beberapa sarjana Yunani untuk menulis karya-karya berupa komentar atas karangan-karangan Aristoteles. Yang paling masyhur di antara komentar-komentar ini adalah Alexander dari Aphrodisias yang mengajar di Athena antara tahun 198 dan 211 sesudah Masehi. Pengaruh filsafat Yunani terhadap filsafat Arab sangat signifikan dan memainkan peranan penting dalam perkembangan pemikiran di dunia Islam. Yunani klasik, terutama Aristoteles, Plato, dan Neoplatonisme menjadi dasar bagi banyak pemikiran dan diskusi dalam dunia intelektual Islam. Pada abad ke-8 hingga ke-10, terjemahan besar-besaran dilakukan dari teks-teks Yunani klasik ke dalam bahasa Arab. Karya-karya Plato, Aristoteles, Plotinus, dan lainnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, memungkinkan para sarjana Muslim untuk mempelajari dan mengembangkan gagasan-gagasan Yunani. Ilmu kalam adalah cabang filsafat yang berkembang dalam tradisi Islam untuk membela dan memahami keyakinan keagamaan dengan menggunakan argumen rasional. Terinspirasi oleh pemikiran filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles, serta pemikir Neoplatonis seperti Plotinus, para ilmuwan Muslim menggabungkan gagasan-gagasan ini dengan teologi Islam untuk mengembangkan argumen filosofis tentang konsep-konsep seperti keberadaan Allah, sifat-sifatnya, dan alam semesta. Falsafah dalam dunia Islam, terutama yang berkembang di bawah kekhilafahan Abbasiyah, sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Para filsuf seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd mengembangkan pemikiran rasional dan filsafat sistematis yang sangat dipengaruhi oleh karya-karya Plato, Aristoteles, dan Neoplatonisme. Mereka menggabungkan gagasan-gagasan Yunani dengan tradisi filsafat Timur Tengah dan Islam, membentuk kerangka kerja baru untuk pemikiran filosofis dalam dunia Islam. Meskipun Sufisme adalah tradisi mistis dalam Islam yang menekankan pengalaman langsung dari Tuhan dan pencarian kebenaran spiritual, beberapa elemen dalam Sufisme juga dapat dilacak kembali ke filsafat Yunani. Misalnya konsep-konsep tentang ekstase, pengalaman mistis, dan kesatuan dengan yang ilahi mirip dengan gagasan-gagasan Neoplatonisme. Pengaruh filsafat Yunani juga dapat dilihat dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan di dunia Islam. Universitas-universitas Islam seperti Baitul Hikmah di Baghdad dan Cordova di Spanyol mempelajari dan mengajar teks-teks Yunani serta mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang berdasarkan fondasi filosofis Yunani. Dengan demikian, pengaruh filsafat Yunani terhadap filsafat Arab sangat besar, membentuk dasar bagi perkembangan pemikiran intelektual dan kebudayaan di dunia Islam. Karya-karya filsuf Yunani seperti Aristoteles telah diadopsi, diselidiki, dan diperdebatkan oleh para ilmuwan dan filsuf Muslim yang menghasilkan penciptaan pemikiran-pemikiran orisinal yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan dan pemikiran di dunia Islam. Pengaruh filsafat Aristoteles terhadap filsafat Kristen sangat signifikan dan kompleks, terutama pada periode abad pertengahan Eropa. Aristoteles sebagai salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah, memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran Kristen melalui karyanya dalam logika, metafisika, etika, dan politik. Aristoteles memberikan kontribusi besar terhadap pemikiran metafisika, termasuk konsep tentang substansi, aktualitas, dan potensi, dan gagasan tentang Tuhan sebagai gerak pertama. Konsep-konsep ini mempengaruhi pemikiran Kristen, terutama dalam pemahaman tentang sifat dan keberadaan Tuhan, dan menjadi bagian integral dari teologi Kristen. Kontribusi Aristoteles terhadap logika, terutama dalam pengembangan silogisme, memberikan dasar bagi penalaran dan argumen dalam pemikiran Kristen. Banyak teolog Kristen, seperti Santo Thomas Aquinas, menggunakan logika Aristoteles dalam merumuskan argumen-argumen teologis.
Aristoteles memperkenalkan gagasan-gagasan etika yang menjadi dasar bagi pemikiran etika Kristen. Konsep-konsep seperti kebajikan dan kebahagiaan mempengaruhi pemikiran moral dalam tradisi Kristen. Walaupun ada perbedaan dalam penekanan antara Aristoteles yang menekankan etika yang berdasarkan kebajikan dengan Kristen yang menekankan kasih sayang. Aristoteles memberikan kontribusi penting dalam pemikiran politik dengan karyanya Politika. Konsep-konsep seperti negara, keadilan, dan bentuk-bentuk pemerintahan mempengaruhi pemikiran politik Kristen, terutama dalam perkembangan politik di abad-abad berikutnya. Aristoteles juga memberikan kontribusi dalam pemikiran tentang alam dan ilmu pengetahuan alam. Meskipun pemikiran alam Aristoteles kadang-kadang bertentangan dengan pandangan Kristen, pengaruhnya terhadap filsafat alam Kristen dapat dilihat dalam upaya memahami hubungan antara iman dan alam semesta. Pada abad pertengahan, filsafat Aristoteles menjadi pusat perhatian dalam periode yang dikenal sebagai skolastik. Filsuf Kristen seperti Santo Aquinas dan Duns Scotus menggunakan karya-karya Aristoteles sebagai dasar untuk mengembangkan pemikiran teologis dan filosofis dalam kerangka iman Kristen. Dengan demikian, pengaruh filsafat Aristoteles terhadap filsafat Kristen sangatlah besar dan beragam, membentuk dasar bagi banyak aspek teologi dan pemikiran Kristen di seluruh sejarah. Meskipun ada perbedaan pendekatan dan interpretasi, kontribusi Aristoteles terhadap pemikiran Kristen tetap berdampak besar dan relevan hingga saat ini. Pengaruh filsafat Aristoteles terhadap filsafat modern sangat besar dan beragam. Aristoteles dianggap sebagai salah satu filsuf paling berpengaruh dalam sejarah, dan pemikiran-pemikirannya telah mempengaruhi banyak aliran pemikiran dalam filsafat modern. Aristoteles dianggap sebagai bapak logika, dan karyanya dalam pengembangan silogisme telah memberikan dasar bagi logika formal yang menjadi penting dalam filsafat modern. Prinsip-prinsip logika Aristoteles seperti hukum identitas dan hukum non-kontradiksi tetap menjadi dasar bagi pemikiran logis dan penalaran yang digunakan dalam ilmu pengetahuan dan filsafat modern. Kontribusi Aristoteles terhadap metafisika, terutama konsep tentang substansi, aktualitas, dan potensi, dan gagasan tentang Tuhan sebagai penggerak pertama, telah mempengaruhi pemikiran metafisika dalam filsafat modern. Beberapa filsuf seperti Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, dan Alfred North Whitehead dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles tentang metafisika. Aristoteles juga memberikan kontribusi penting dalam pemikiran etika dengan fokusnya pada konsep kebajikan dan kebahagiaan. Beberapa filsuf modern seperti Immanuel Kant dan John Stuart Mill telah mengembangkan teori-teori etika mereka dengan mempertimbangkan gagasan-gagasan Aristoteles tentang etika. Pemikiran politik Aristoteles seperti dalam karyanya Politika telah mempengaruhi pemikiran politik dalam filsafat modern. Konsep-konsep seperti bentuk-bentuk pemerintahan, hukum, keadilan, dan tujuan negara telah menjadi topik penting dalam pemikiran politik modern. Meskipun pemikiran alam Aristoteles tidak sepenuhnya sesuai dengan pemahaman ilmiah modern, kontribusinya dalam pemikiran tentang alam telah mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan alam modern. Pendekatan Aristoteles terhadap observasi, klasifikasi, dan penjelasan alam telah memberikan inspirasi bagi ilmuwan modern. Kontribusi Aristoteles dalam pemikiran tentang pendidikan, terutama konsep paideia atau pendidikan holistik yang mencakup pengembangan fisik, intelektual, dan moral, telah memberikan dasar bagi pemikiran tentang pendidikan dalam filsafat modern. Meskipun tidak banyak karya Aristoteles yang bertahan dalam bidang estetika, kontribusinya terhadap pemikiran tentang keindahan dan seni telah mempengaruhi perkembangan estetika modern. Dengan demikian, pengaruh filsafat Aristoteles terhadap filsafat modern sangat besar dan beragam, membentuk dasar bagi banyak aliran pemikiran dalam filsafat modern. Meskipun ada perbedaan pendekatan dan interpretasi, pemikiran-pemikiran Aristoteles tetap relevan dan terus mempengaruhi perkembangan filsafat modern hingga saat ini.